Doa adalah ibu dan asal muasal dari semua ketakwaan. Salah satu kutipan dari San Bonaventura, sang santo yang gereja Katolik merayakan peringatan wajibnya pada hari ini. Iya, benar, karena dalam doa engkau mampu mendengarkan bisikan ilahi atau bisikan Tuhan dalam diam. Melalui doa engkau menjadi pengantara dan berkat bagi sesama. Dan dengan doa engkau diberkati, diterangi, diteguhkan dan dikuatkan oleh Yang Kuasa yang kita sebut sebagai Tuhan. San Bonaventura lahir di kota tua yang kini disebut sebagai kota mati Banyarejo, sebuah kota kecil yang terletak di Italia bagian tengah. Sebuah kota kecil yang terletak di atas Bukit Banyarejo yang memiliki panorama pemandangan yang sangat indah dari semua sisi kota. Banyarejo terletak dekat Viterbo. San Bonaventura lahir antara tahun 1217 dan 1221 dengan nama baptis Giovanni Fidanza dan meninggal dunia pada tahun 1274. Ia adalah putra dari seorang dokter. Menurut tradisi, semasa atau suatu kecil, San Bonaventura menderita sakit kronis dan mengalami mukjizat penyembuhan melalui pengantaraan Santo Fransiskus dari Assisi. Dan karena itu, menandai dahinya dengan tanda salib sambil berseru, "O Bonaventura, O sang petualang hamba." Semenjak saat itu dia mengadopsi namanya menjadi Bonaventura. Pada usia 18 tahun, ia pergi untuk belajar di kota Paris dan di sana ia masuk menjadi anggota Ordo Saudaragina, Ordo Fransiskan, pengikut Santo Fransiskus dari Assisi, dan menyelesaikan studinya pada tahun 1253 menjadi magister dan memperoleh lisensi atau izin untuk mengajar teologi pada universitas. Terpilih sebagai superior jenderal Ordo Fransiskan pada tahun 1257, jabatan yang dipegang selama 17 tahun. Ia diangkat menjadi uskup kardinal Alban oleh Paus Gregorius ke-10 pada tahun 1273. Ia mengambil bagian dalam konsili ekumene Lyon pada tahun 1274, di mana ia menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia selama proses konsili berlangsung. San Bonaventura dikanonisasi pada tahun 1480 oleh Paus Sixtus keempat dan dinyatakan sebagai pujangga gereja pada tahun 1588 oleh Paus Sixtus kelima. Relikwi peninggalannya yang terkenal seperti lengan suci tersimpan di Katedral San Nicola di Banyarejo. San Bonaventura dijuluki sebagai Doktor Seraphicus oleh karena kedalaman pemikiran mistiknya dan mistik permenungannya. Salah satu kartan atau mahakaryanya adalah Itinerarium Mentis in Deo. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia paling kurang demikian: perjalanan pikiran menuju Sang Ilahi. Karya ini adalah salah satu karya yang paling mendalam, di mana tertuang permenungan mistik dari San Bonaventura dari Banyarejo, yang ditulis pada tahun 1259 setelah mengalami semua penglihatan di atas Gunung Verna, sebuah tempat yang terkait dengan stigmata Santo Fransiskus dari Assisi. Karya ini adalah perjalanan spiritual sejati
yang memandu jiwa menuju perjumpaan sejati dengan Tuhan. Karya ini dibagi menjadi 7 bab, 7 bagian sesuai dengan 7 hari proses penciptaan alam semesta dan mewakili tahap-tahap pendakian jiwa menuju perjumpaan dengan Tuhan. Bab pertama, San Bonaventura melakukan perenungan tentang Allah dalam jejak-jejaknya di dunia yang masuk akal. Bab kedua, San Bonaventura melakukan perenungan akan Allah di dalam batin alam. Bab ketiga, San Bonaventura melakukan perenungan tentang pengetahuan akan alam, akan Allah melalui citraannya yang terpatri dalam jiwa manusia. Bab keempat, San Bonaventura melakukan perenungan tentang pengetahuan akan Allah dalam gambarannya yang diperbaharui oleh rahmat. Bab kelima, San Bonaventura melakukan perenungan akan kesatuan ilahi melalui yang ada. Bab 5, San Bonaventura melakukan perenungan tentang Tritunggal melalui yang baik. Bab ketujuh, San Bonaventura melakukan perenungan tentang ekstasi mistis dan ketenangan jiwa di dalam Tuhan yang nyata melalui penyatuan akhir antara yang insani dan yang ilahi, antara ciptaan dan pencipta, dan antara manusia dan Tuhan. Karya Itinerario Mentis in Deo bukan hanya sebuah teks untuk dibaca, tapi sebuah panduan pengalaman spiritual bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam pengertian ini, San Bonaventura menganjurkan mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menghayati doa, melakukan pertobatan batin, dan melakukan proses pemurnian akal budi untuk mencapai kedamaian batin. San Bonaventura mengikuti ajaran Santo Agustinus dalam uraian konsep teologinya tentang Tritunggal Maha Kudus. Dalam perkembangannya, San Bonaventura menyoroti bagaimana dunia ini adalah semacam buku yang di dalamnya ada jejak-jejak Tritunggal. Karena dari Tritunggal Maha Kudus muncul dunia ini melalui proses penciptaan alam semesta. Dalam artian ini, Allah yang Esa dan Tritunggal hadir sebagai jejak atau titisan pada semua makhluk hidup dan mati. Allah yang Esa dan Tritunggal hadir sebagai citraan pada makhluk-makhluk yang diberkahi akal budi seperti manusia, sebagai keserupaan pada makhluk-makhluk yang adil dan kudus, yang disentuh oleh rahmat dan disemangati oleh keutamaan iman, pengharapan, dan kasih sayang yang menjadikan mereka sebagai putra-putri Allah.